banget main lato-lato. Kamu ikutan demam lato-lato juga nggak, Changemaker? Kalau aku sih ikutan demam, tapi nggak bisa sayangnya. By the way, kamu tahu nggak kalau ada lato-lato yang terbuat dari limbah plastik? Kayak gini, nggak percaya kan? Yuk, sini aku kasih tahu. Hai Changemaker, seperti janji aku tadi, aku pengen ketemu sama orang di balik terbuatnya lato-lato yang terbuat dari limbah plastik. Terbuat dari sampah tahu. Nah, yuk kita kenalan sama orang di balik ini. Hai Kak Iqbal. Halo, apa kabar? Hai, baik. Ini bener nggak sih terbuat dari sampah? Betul, ini kami buat dari sampah plastik yang kami kumpulkan di sekitar tempat sampah. Oke, tapi idenya dari mana? Idenya kami mau mendekatkan isu sampah dengan kehidupan masyarakat. Mendekatkan isu sampah dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut aku sampah itu seperti yang nggak pengen ada di kehidupan aku gitu loh, Kak. Tapi ya udah deh, mendingan kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Aku juga pengen explore tempat ini di sebelah sana. Yuk. Oke, deal. Oke Kak Iqbal, kita berbicara tentang lato-lato ya. Apalagi lato-lato yang sekarang Kak Iqbal bawa ini terbuat dari sampah. Tadi aku sempat singgung di depan. Nah, dan kata Kak Iqbal tadi, ini adalah cara untuk mendekatkan permasalahan sampah dengan masyarakat. Itu gimana maksudnya? Betul. Karena kan mungkin semua masyarakat udah tahu ya, buang sampah nggak boleh sembarangan, kita harus pilah. Nah, tapi kenyataannya kami masih melihat tingkat partisipasi masyarakat yang mau mendaur ulang itu rendah sekali. Dan ini dengan membuat sesuatu yang lagi viral, semoga idenya tentang mendaur ulang sampah itu lebih dekat di hati mereka. Karena ini kan sesuatu yang kita lihat sehari-hari kan, dengan ide bahwa bisa membuat seperti ini dari sampah plastik, mereka dari mengerti, oh berarti mendingan lo belah sampah ya, didaur ulang supaya bisa membuat produk yang bisa dipakai kembali. Tapi by the way, ini gimana cara pembuatannya sih? Prosesnya gimana? Itu. Jadi masyarakat mengirimkan sampahnya ke market kami secara rutin. Sampah plastik kami pilah sesuai jenis dan warnanya. Jadi ketika membuat ini, kami bisa membuat warna kuning, biru, atau merah bergantung sampah yang kami kumpulkan warnanya. Nah, setelah dipilah warnanya, lalu kami cacah dengan mesin cacah, jadi seperti butiran kecil. Setelah itu kami panaskan dengan mesin namanya injection. Nah, di mesin ini akan menghasilkan seperti pasta dari sampah plastik. Lalu tinggal kami buat molding cetakannya, mau dibikin bulat, ukurannya 3 cm atau berbentuk kotak, jadi bisa di-adjust. Nah, untuk bikin seperti ini kami buat jadi molding yang berbentuk bulat seperti bola dengan diameter kurang lebih 45 cm. Lalu dipanaskan sampah plastiknya, lalu ditembakkan ke molding ini. Jadi seperti ini, jadi cukup sederhana sebenarnya. Apa tantangan dan rintangan selama menjadi pekerja Green Jobs? Tantangan pertama adalah harus merubah paradigma ya, pertama. Karena mungkin masyarakat udah hidup seperti biasa, membuang sampah langsung aja tanpa dipilah. Nah, kita harus ubah paradigma itu. Kedua adalah harus datang dengan inovasi gitu, jadi harus bisa berpikir kreatif dan membuat solusi yang dapat diterima oleh masyarakat. Itu nggak gampang, jadi pasti berevolusi juga. Dan terakhir mungkin harus punya mental yang kuat juga. Karena kita melakukan sesuatu yang mungkin orang belum pernah lakukan sebelumnya, jadi harus benar-benar yakin bahwa solusi yang kita berikan ini dapat berfungsi dan bermakna buat masyarakat. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi ekonomi gitu ya, sekarang kan orang mencari kerja pasti ngelihat ini menguntungkan nggak sih, ini bikin sejahtera nggak sih? Nah, menurut Kak Iqbal gimana? Saya pikir Green Jobs ataupun pekerjaan lainnya ketika kalian tekuni dengan profesional, kerja keras, tidak akan berbohong gitu hasilnya. Jadi lebih dari cukup. Kalau ngomongin soal pendapatan lebih dari cukup. Tapi yang paling saya terharu adalah kerjaan yang saya lakukan ini bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan, jadi bisa memberikan dampak yang lebih luas. Pesan dari Kak Iqbal untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang menapaki Green Jobs. Pertama adalah pilih isu lingkungan apa yang mau kalian geluti, entah pengelolaan sampah, polusi udara, atau perubahan iklim. Kedua, dalami ilmu tersebut. Kalian follow expert di sosial media, atau ikut workshop, atau ikut internship. Dan terakhir, cari solusi yang paling tepat buat masyarakat kalian. Mungkin kalian bisa mengikuti strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Setelah itu,
tinggal kerja keras dan yakin bahwa usaha kalian ini tidak akan sia-sia kalau kalian serius dan 100% menggelutinya. Oke, thank you Kak Iqbal. Good luck buat teman-teman yang ingin melakukan green jobs, dan juga Kak Iqbal sukses terus di Kertabuminya. Warna biru lato-lato tadi itu berasal dari botol bekas kayak gini, tutup botol bekas ya. Nah, kayak gini. Nah, anyway, sekarang kamu udah tahu kan Changemaker kalau pembuatan lato-lato dari sampah plastik yang didaur ulang itu juga termasuk green job. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang green jobs, yuk kita ikuti kampanye Jobs for Nature di aplikasi Cambridge for Change. Download sekarang.